Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Destiara Yulfa Ramadhani, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kita kali ini kita akan membahas teori operan reinforcement dari B.F. Skinner. Sebelum kita ke pembahasan, kita akan mengenal biografi singkat dari beliau. B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota. Pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu buku terbaik dalam bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden 2. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operan conditioning. Skinner melakukan penelitian dengan objek burung merpati. Seekor burung merpati dimasukkan ke dalam kotak. Kotak yang kecil yang kedap memisahkan merpati dari lingkungan normal dan memungkinkan peneliti mengontrol seluruh variasi lingkungan, mengontrol dan mencatat kejadian stimulus dan respon terjadi. Merpati lapar dihadapkan dengan stimulus dinding kotak yang salah satu sisinya ada bintik yang dapat mengeluarkan cahaya merah. Setiap kali merpati mematuk bintik itu, keluar makanan dari lubang di bawah bintik tersebut. Untuk membuat merpati mematuk cahaya merah, peneliti perlu membentuk tingkah laku itu karena mematuk cahaya bukan bagian dari tingkah laku normal merpati. Oleh karena itu, Skinner mulai dengan memperkuat tingkah laku yang semakin mendekati mematuk cahaya. Dan kemudian makanan hanya diberikan ke merpati kalau merpati berdiri di dekat bintik cahaya. Kemudian makanan hanya diberikan kalau merpati menetap ke bintik cahaya, dan akhirnya makanan akan segera diberikan kalau merpati mematuk cahayanya. Sejak itu, merpati semakin sering mematuk cahaya karena patukan akan mendapat hadiah atau reinforcement makanan. Pemberian reinforcement perlu memperhatikan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, continuous reinforcement atau penguatan berkelanjutan. Setiap kali tingkah laku yang dikehendaki muncul akan diberi penguatan. Pemberian penguatan dapat diatur, tidak kontinu terus-menerus tapi selang-seling berdasarkan waktu atau interval maupun perbandingan atau ratio. Yang kedua, preset interval atau interval tetap. Pemberian penguatan berselang teratur, misalnya setiap 5 menit. Yang ketiga, variabel interval atau interval berubah. Pemberian penguatan dalam waktu yang tidak tentu, tetapi jumlah atau rata-rata penguatan yang diberi sama dengan pengaturan tetap. Yang keempat, fixed ratio atau perbandingan tetap, mengatur pemberian penguatan sesudah respon yang dikehendaki muncul yang kesekian kalinya. Yang kelima yaitu variabel ratio atau perbandingan perubahan, memberikan penguatan secara acak sesudah beberapa kali patukan dengan rata-rata sama dengan fixed ratio. Minat utama Skinner adalah pada analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner percaya bahwa kepribadian akan dapat diketahui dari perkembangan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya secara kontinu. Bagi Skinner, semua perilaku manusia ditentukan secara sadar atau tidak. Skinner membuat 3 asumsi dasar. Yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Yang kedua, perilaku dapat diramalkan. Yang ketiga, perilaku manusia dapat dikontrol. Adapun struktur kepribadian menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Walau pembawaan genetis turut berperan, namun penguatan-penguatan menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Seseorang selama hidup belajar tentang kemungkinan-kemungkinan yang menghasilkan kepuasan dan kesakitan dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang anak yang belajar menangis di muka umum biasanya langsung diberi perhatian dan kenyamanan oleh ibunya. Menurut Skinner, tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktural dari kepribadian. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri.
Ada dua klasifikasi tipe perilaku menurut Skinner, yaitu yang pertama adalah perilaku responden atau responden behavior. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Yang kedua yaitu perilaku operan atau operan behavior. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang berlangsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan pada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakainya untuk menanggapi suatu stimulus. Ditinjau dari dinamika kepribadian, Skinner percaya bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan melakukan penguatan. Suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berulang untuk terjadi atau sebaliknya pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa semua perilaku dapat dikontrol oleh konsekuensi perilaku tersebut. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah atau diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton. See you next video.